Halo Sobat 100, masih bersama saya Nur Hanifa dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional tahun 2019. Soal yang akan kita bahas adalah tentang bab besaran dan satuan, khususnya untuk besaran pokok dan besaran turunan. Berikut ini soalnya. Percepatan merupakan salah satu besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi sekarang perhatikan ini dulu. Percepatan. Misal di sini ada orang naik sepeda, awalnya orang ini diam, kemudian mengayuh sepedanya dengan kecepatan yang makin besar, yang artinya mengalami percepatan. Nah, percepatan ini satuannya adalah meter per detik kuadrat. Jadi dari satuan ini nanti kita bisa cek percepatan ini terdiri dari besaran pokok apa saja. Kita mulai dari yang pertama ya. Ada panjang. Jadi misal di sini ada sebuah penggaris yang biasa buat mengukur ya. Misal kita mau mengukur panjang buku gitu ya. Nah, panjang ini satuannya adalah meter. Jadi ini sudah sesuai ya, meter di sini dan di sini juga sama-sama meter. Kemudian yang kedua, waktu. Ada stopwatch di sini untuk mengukur waktu. Satuannya adalah detik. Ini juga udah sesuai nih. Detik di sini juga detik. Jadi, percepatan merupakan salah satu besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Ini ya jawabannya. Nah, yang perlu diingat adalah untuk besaran pokoknya. Besaran pokok itu ada 7. Apa saja ketujuh besaran pokok itu? Perhatikan tabel ini ya. Jadi di sini ada tabel, keterangannya nomor, besaran, satuan, dan singkatan dari satuannya. Yang pertama ada panjang, satuannya meter, singkatannya m kecil. Kemudian yang kedua massa, satuannya kilogram, singkatannya kg. Yang ketiga waktu, satuannya sekon, singkatan s kecil. Sekon sama dengan detik ya. Kemudian yang keempat kuat arus listrik, satuannya ampere, singkatan A besar. Yang kelima, suhu, satuannya Kelvin, singkatan K besar. Yang keenam, jumlah zat, satuannya mol, singkatan masih sama, mol juga. Kemudian yang nomor 7, intensitas cahaya, satuannya kandela, singkatan C besar D kecil. Jadi suatu besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok apa saja, itu kita bisa cek dari ketujuh besaran pokoknya. Yang bisa menghasilkan besaran turunan tersebut itu apa saja. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Nur Hanifa dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional tahun 2019. Soal yang akan kita bahas adalah tentang bab zat dan wujudnya, khususnya untuk yang sifat-sifat gas. Berikut ini soalnya. Nabila memiliki sifat 4 zat di laboratorium. Di sini diketahui ada sebuah tabel. Keterangannya yang pertama sifat zat, bentuk tetap, volume tetap, massa tetap, mudah dimampatkan, dan dapat mengalir. Untuk zat pertama, bentuk tetap tidak, volume tetap tidak, massa tetap ya, mudah dimampatkan ya,
dapat mengalir? Ya. Kemudian untuk zat kedua, keterangannya ya, 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 tidak, dan tidak. Untuk zat ketiga, keterangannya tidak, ya, ya, tidak, dan ya. Untuk zat keempat, keterangannya ya, tidak, ya, ya, dan tidak. Pertanyaannya adalah, dari hasil penelitiannya, sifat gas yang benar adalah. Jadi sekarang perhatikan sifat-sifat gasnya dulu ya. Yang pertama, memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah. Jadi bentuknya tidak tetap dan volumenya juga tidak tetap karena berubah-ubah ya. Sekarang kita cek ke masing-masing zatnya. Untuk bentuk tetap, harusnya jawabannya tidak. Jadi yang benar nomor 1 dan nomor 3. Untuk volume tetap, harusnya jawabannya juga tidak ya. Jadi yang benar nomor 1 dan nomor 4. Kemudian sifat yang kedua, massa suatu zat akan selalu tetap. Jadi untuk massa tetap jawabannya adalah ya. Maka 1 benar, 2 benar, 3 benar, dan 4 juga benar. Untuk sifat yang ketiga, gas termasuk ke dalam fluida, yaitu zat yang dapat mengalir dan dapat dimampatkan. Maka untuk mudah dimampatkan jawabannya harusnya iya. Sehingga yang benar nomor 1 dan nomor 4. Satu lagi, untuk sifat dapat mengalir, jawabannya harusnya iya juga ya, karena di sini zatnya dapat mengalir. Maka yang benar nomor 1 dan nomor 3. Nah, sekarang kita cek ya, yang jawabannya benar semua itu kan zat yang nomor 1 nih. Maka ini nomor 1. Sifat gas yang benar adalah zat nomor 1. Jadi ini ya jawabannya. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah untuk sifat-sifat gas. Yang pertama, memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah, atau dengan kata lain, bentuk dan volumenya tidak tetap. Kemudian yang kedua, massa suatu zat akan selalu tetap. Dan yang ketiga, gas termasuk ke dalam fluida, yaitu zat yang dapat mengalir dan dapat dimampatkan. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Nur Hanifah dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional tahun 2019. Soal yang akan kita bahas adalah tentang bab kalor, khususnya untuk perubahan wujud zat yang membutuhkan atau melepaskan kalor. Berikut ini soalnya. Perhatikan 4 kegiatan yang berkaitan dengan perubahan wujud berikut. Yang pertama, air sirup disimpan oleh satria ke dalam kulkas sehingga menjadi es. Kemudian yang kedua, uap hasil rebusan daun cengkeh diembunkan. Yang ketiga, mentega diletakkan pada wajan panas untuk menumis sayuran. Dan yang keempat, harum kapur barus tercium Siti ketika masuk ke kamar mandi. Pertanyaannya adalah, jenis perubahan wujud yang melepaskan kalor pada kegiatan tersebut ditunjukkan pada nomor. Untuk menjawab pertanyaan ini, sekarang perhatikan ilustrasi ini dulu ya. Jadi di sini keterangannya untuk yang warna biru itu membutuhkan kalor, kemudian yang warna merah itu melepaskan kalor. Nah, di sini ada zat padat, kemudian di sini ada zat cair, dan yang sebelah sini ada gas. Sekarang kita mulai dari zat padat ya. Dari zat padat menjadi zat cair itu mencair, dan proses ini membutuhkan kalor. Kemudian kalau dari zat cair menjadi padat itu membeku, dan proses ini itu melepaskan kalor. Sekarang kita lanjut ke zat cair sama gas.
cair menjadi gas, menguap, dan prosesnya ini membutuhkan kalor. Kemudian kalau dari gas ke cair itu mengembun dan prosesnya melepas kalor. Kemudian sekarang kalau dari gas menjadi padat itu namanya mengkristal dan prosesnya melepas kalor. Kemudian kalau dibalik dari zat padat menjadi gas itu nama prosesnya menyublim dan proses ini itu membutuhkan kalor. Oke, sekarang kita cek kegiatan ini satu persatu ya. Untuk yang pertama, air sirup disimpan oleh Satria ke dalam kulkas sehingga menjadi es. Jadi di sini zatnya mula-mulanya cair ya, karena air sirup. Kemudian menjadi es berarti menjadi padat. Dari cair ke padat itu membeku ya. Dan prosesnya ini karena tanda panahnya berwarna merah maka melepas kalor. Berarti kegiatan nomor 1 ini benar ya. Kemudian yang kedua, uap hasil rebusan daun cengkeh diembunkan. Embun ya. Sekarang kita cek mengembun dari gas ke cair. Dan di sini tanda panahnya berwarna merah. Kalau tanda panahnya berwarna merah artinya melepas kalor. Maka kegiatan nomor 2 ini benar ya. Kemudian untuk yang nomor 3, mentega diletakkan pada wajan panas untuk menumis sayuran. Nah, mentega ini mula-mula wujudnya padat. Kemudian setelah diletakkan pada wajan yang panas, lama-lama menteganya ini mencair ya. Jadi sekarang kita cek dari zat padat menjadi zat cair itu nama prosesnya mencair. Karena tanda panahnya berwarna biru, artinya proses itu membutuhkan kalor, sehingga kegiatan nomor 3 ini salah ya. Sekarang untuk yang nomor 4, harum kapur barus tercium Siti ketika masuk ke kamar mandi. Kapur barus ini wujudnya padat, kemudian Siti mencium harum kapur barus ketika masuk ke dalam kamar mandi. Artinya harum kapur barusnya itu menyebar di dalam kamar mandi ya. Jadi yang tercium oleh Siti itu gasnya. Jadi sekarang prosesnya dari padat menjadi gas. Sekarang kita cek dari padat ke gas itu nama prosesnya menyublim. Dan tanda panahnya ini kan berwarna biru ya. Itu artinya prosesnya membutuhkan kalor. Sehingga nomor 4 ini salah ya. Jadi jenis perubahan wujud yang melepaskan kalor pada kegiatan tersebut ditunjukkan pada nomor 1 dan 2. Ini ya jawabannya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Nur Hanifah dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional tahun 2019. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang bab suhu dan pemuaian. Kita akan membahas tentang konversi suhu dari satuan derajat Celcius ke satuan derajat Fahrenheit. Mari kita simak soalnya bersama-sama. Jadi, air dipanaskan dari suhu 20 derajat sampai mendidih bersuhu 100 derajat Celcius. Kemudian, yang ditanya perubahan suhu tersebut pada pengukuran dengan termometer Fahrenheit sama dengan berapa? Oke, kita simak dulu gambar termometer berikut ini. Jadi di sini ada termometer Celcius dan termometer Fahrenheit. Titik lebur es pada skala Celcius yaitu 0 derajat dan titik lebur es pada skala Fahrenheit itu 32 derajat. Nah, di sini kan yang diminta pada suhu 20 derajat Celcius sama pada suhu 100 derajat Celcius. Kalau dalam termometer Fahrenheit perubahan suhunya berapa? Jadi pada suhu 20 derajat Celcius
nanti kita cari derajat Fahrenheitnya berapa. Kemudian pada 100 derajat Celcius kita cari Fahrenheitnya berapa. Nah, sekarang kita masuk dulu ke persamaan dari Celcius ke Fahrenheit. F-32/9 sama dengan C/5. Yang pertama kita mulai dari C sama dengan 20 derajat Celcius. Jadi kita masukkan ke persamaan yang ini, F-32/9 sama dengan C-nya diganti 20 derajat per 5. Kemudian didapat F-32/9 sama dengan 20 per 5 itu 4. F-32 sama dengan 4 dikali 9, 36. Jadi F-nya sama dengan 36 plus 32 sama dengan 68 derajat Fahrenheit. Untuk yang 20 derajat Celcius, cara hitungnya paham ya? Kalau sudah paham, sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu ketika suhunya 100 derajat Celcius, berapakah nilai di Fahrenheitnya? Caranya masih sama, kita masukkan ke persamaan yang ini, F-32/9 sama dengan, karena C-nya 100, berarti kita masukkan 100 per 5. Kemudian F-32/9 sama dengan 100 dibagi 5 itu 20. F-32 sama dengan 20 dikali 9, hasilnya 180. Sehingga nilai F-nya sama dengan 180 plus 32, hasilnya 212 derajat Fahrenheit. Sampai sini paham ya untuk nyari yang dari 100 derajat Celcius diubah ke Fahrenheit. Kalau udah paham, sekarang kita lanjut ke pertanyaannya yang dimintakan perubahan suhu tersebut pada pengukuran dengan termometer Fahrenheit. Jadi kita cari delta F-nya sama dengan 212 minus 68. Jadi delta F sama dengan 144 derajat Fahrenheit. Ini jawabannya ya. Jadi kalau misal di soal dikasih tahu ada derajat Celcius mau kita ubah ke derajat Fahrenheit, kita bisa menggunakan persamaan yang ini, F-32/9 sama dengan C/5. Begitu pula sebaliknya, misal yang dikasih tahu derajat Fahrenheit, kita mau ubah ke derajat Celcius. Kalau udah tulis persamaannya, tinggal kita masukin angkanya, F-nya atau C-nya, nanti kita bisa dapat nilai C-nya atau F-nya juga. Kemudian kalau misal mau hitung perubahan suhu, berarti kita cari deltanya atau selisihnya. Jadi cari dulu suhu yang pertama berapa, suhu yang kedua berapa, baru nanti kita selisihin yang besar minus yang kecil. Oke, sampai sini paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Nur Hanifah dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional tahun 2019. Soal yang akan kita bahas adalah tentang bab asam, basa, dan garam, khususnya untuk yang larutan asam. Berikut ini soalnya. Perhatikan tabel. Jadi di sini diketahui ada sebuah tabel untuk keterangannya. Yang sebelah sini larutan, kemudian yang sebelah sini perubahan warna indikator. Yang ini lakmus merah dan yang satunya lagi lakmus biru. Kemudian ada larutan pertama di lakmus merah, merah, kemudian di lakmus biru, biru. Larutan yang kedua merah, merah. Larutan yang ketiga biru, biru, dan larutan yang keempat merah, merah. Pertanyaannya adalah larutan yang bersifat asam ditunjukkan oleh nomor. Untuk menjawab soal ini, perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Jadi di sini ilustrasi tentang percobaan kertas lakmus dalam larutan asam. Ada dua kertas lakmus, yang pertama lakmus merah, kemudian yang kedua kertas lakmus biru. Nah, kalau kertas lakmus merah kita masukkan ke dalam larutan asam, itu warnanya tetap merah.
Sehingga kita bisa tuliskan lakmus merah tetap merah. Kemudian kalau lakmus biru kita masukkan ke dalam larutan asam, maka warnanya berubah menjadi merah. Sehingga kita juga bisa tuliskan lakmus biru berubah menjadi merah. Kemudian sekarang kita cek yang ada di tabel ya. Untuk lakmus merah tetap merah dan lakmus birunya berubah menjadi merah. Jadi kita cek di sini. Untuk larutan 2, lakmus merahnya merah dan lakmus birunya berubah menjadi merah, berarti benar ya. Kemudian satu lagi yang larutan keempat, lakmus merahnya tetap merah dan lakmus birunya berubah menjadi merah. Maka larutan yang bersifat asam ditunjukkan oleh nomor 2 dan 4. Ini ya jawabannya. Jadi kalau ada kertas lakmus dimasukkan dalam larutan asam, kalau kertas lakmusnya warnanya merah, warnanya akan tetap merah. Kemudian kalau kertas lakmusnya warnanya biru, warnanya akan berubah menjadi merah. Sampai sini paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Nur Hanifah dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional tahun 2019. Soal yang akan kita bahas adalah tentang bab zat dan wujudnya, khususnya untuk yang perubahan fisika. Berikut ini soalnya. Perhatikan contoh peristiwa di bawah ini ya. Yang pertama, kayu kering diubah menjadi kursi dan meja. Kemudian yang kedua, pagar besi yang berkarat. Yang ketiga, kertas digunting menjadi potongan-potongan kecil. Dan yang keempat, buah-buahan dibiarkan berhari-hari menjadi busuk. Pertanyaannya adalah, perubahan fisika ditunjukkan oleh angka. Sekarang perhatikan ini dulu ya. Perubahan fisika, ciri-cirinya adalah yang pertama, perubahan wujud zat. Dan yang kedua adalah perubahan bentuk tanpa menimbulkan zat baru atau struktur kimia baru atau melibatkan penambahan unsur atau senyawa lain. Nah, sekarang kita cek peristiwanya satu persatu ya. Untuk yang pertama, kayu kering diubah menjadi kursi dan meja. Jadi misal di sini ada kayu gitu ya, kayu yang sudah kering, kemudian kayu ini diubah jadi kursi dan meja. Nah, di sini bentuknya sekarang berubah ya. Dari kayu, sekarang kayu itu diubah menjadi meja sama kursi. Dan perubahan ini itu tidak menimbulkan zat baru ya, masih sama-sama kayu. Yang ini kayu, yang ini juga kayu, cuma bentuknya aja yang berubah. Maka kayu kering diubah menjadi kursi dan meja itu benar. Kemudian untuk yang peristiwa kedua, pagar besi yang berkarat. Jadi misal di sini ada pagar besi, kemudian pagar besinya itu menjadi berkarat. Nah, untuk pagar besi ini karena berkarat berarti mengalami korosi. Peristiwa korosi itu termasuk perubahan kimia karena menghasilkan zat baru. Maka untuk peristiwa yang kedua ini salah ya. Sekarang kita lanjut ke peristiwa yang ketiga, kertas digunting menjadi potongan-potongan kecil. Jadi di sini ada selembar kertas. Kemudian kertas ini kita potong kecil-kecil ya, seperti ini. Nah, dari gambar ini menjadi gambar yang ini, itu kan bentuknya atau wujudnya berubah ya, tetapi tidak menghasilkan zat baru. Karena yang gambar ini kertas dan gambar ini juga sama-sama kertas ya. Karena bentuk atau wujudnya berubah dan tidak menghasilkan zat baru, maka peristiwa nomor 3 ini benar. Kemudian satu lagi untuk peristiwa yang nomor 4, buah-buahan dibiarkan berhari-hari menjadi busuk. Misal di sini ada sebuah apel, kemudian apel ini kita biarkan selama beberapa hari gitu ya, sehingga apelnya ini
menjadi busuk seperti ini. Nah, untuk pembusukan apel ini itu termasuk perubahan kimia karena menghasilkan zat baru. Jadi peristiwa nomor 4 ini salah ya. Karena yang benar adalah 1 dan 3, maka perubahan fisika ditunjukkan oleh angka 1 dan 3. Ini ya jawabannya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Nur Hanifah dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional tahun 2019. Soal yang akan kita bahas adalah tentang bab atom, ion, dan molekul, khususnya untuk yang struktur atom. Berikut ini soalnya. Perhatikan gambar. Jadi di sini diketahui ada sebuah gambar inti atom gitu ya, ada penyusunnya. Kemudian di sini ada yang mengelilinginya. Kemudian di sini ada keterangan P, yang ini Q, dan yang berwarna biru R. Pertanyaannya adalah P, Q, dan R secara berturut-turut diidentifikasikan sebagai. Untuk menjawab soal ini, perhatikan ini dulu ya. Inti atom terdiri dari yang pertama, proton bermuatan positif. Jadi sekarang kita cek yang muatannya positif itu yang mana. Kita mulai dari P ya. P di sini ternyata ada tanda negatifnya. Berarti P bukan proton ya. Nah, kemudian untuk yang Q ini ternyata di sini ada tanda positif. Jadi Q ini adalah proton. Kemudian yang kedua neutron. Neutron ini netral atau tidak bermuatan. Nah, sekarang kita cek lagi ya. Untuk P di sini ada tanda negatifnya. Berarti P bukan neutron. Kemudian untuk R di sini nggak ada tanda positif maupun negatif, sehingga R ini netral, maka R adalah neutron ya. Kemudian untuk yang ketiga itu elektron yang mengelilingi inti dan bermuatan negatif. Jadi elektron ini muatannya negatif. Sekarang kita cek titik P di sini ada tanda negatifnya, berarti P adalah elektron. Jadi P, Q, dan R secara berturut-turut diidentifikasikan sebagai. Jawabannya adalah P elektron, kemudian I proton, dan R neutron. Ini ya jawabannya. Nah, jadi yang perlu ditekankan di sini adalah kalau proton itu bermuatan positif, neutron itu netral atau tidak bermuatan, dan elektron itu bermuatan negatif, yang mana elektron itu mengelilingi inti atom. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Nur Hanifah dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional tahun 2019. Soal yang akan kita bahas adalah tentang bab zat aditif dan zat adiktif, khususnya untuk zat-zat yang mengandung nikotin. Berikut ini soalnya. Perhatikan contoh zat di bawah ini ya. Yang pertama kopi, yang kedua tembakau, yang ketiga teh, dan yang keempat rokok. Pertanyaannya adalah, zat yang mengandung nikotin ditunjukkan oleh nomor
Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sekarang perhatikan definisi berikut ini dulu ya. Jadi, nikotin adalah senyawa kimia organik kelompok alkaloid yang dihasilkan secara alami oleh berbagai macam tumbuhan. Sekarang kita cek satu persatu di antara keempat zat ini, mana aja yang mengandung nikotin. Untuk yang pertama, kopi. Jadi di sini ada gambar biji kopi ya. Kopi ini mengandung kafein dan asam klorogenat. Jadi kopi tidak mengandung nikotin. Sehingga untuk kopi salah. Kemudian yang kedua, tembakau. Seperti ini ya gambar daun tembakaunya. Tembakau ini mengandung nikotin, protein anti kanker, protein sitokin, protein glifidin. Sekarang kita cek, di sini ternyata ada nikotin. Maka untuk tembakau benar. Kemudian untuk zat yang ketiga, teh. Seperti ini ya gambar daun teh. Teh mengandung polifenol, karbohidrat, substansi pektin, dan kafein. Ternyata pada daun teh itu tidak ada nikotinnya ya. Sehingga untuk teh salah. Sekarang satu lagi, yang keempat, rokok. Seperti ini ya gambarnya. Rokok mengandung karbon monoksida, tar, dan nikotin. Nah, di sini pada rokok ada nikotin. Maka untuk rokok benar. Jadi, zat yang mengandung nikotin ditunjukkan oleh nomor 2 dan 4. Ini ya jawabannya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Nur Hanifah dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional tahun 2019. Soal yang akan kita bahas adalah tentang bab klasifikasi materi dan perubahannya, khususnya untuk yang pemisahan campuran. Berikut ini soalnya. Perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan proses pembuatan garam menjadi terhambat. Pembentukan kristal garam dari air laut membutuhkan sinar matahari yang cukup. Pertanyaannya adalah, metode pemisahan campuran garam dari air laut adalah. Jadi perhatikan penjelasan berikut ini ya. Pemisahan campuran garam dari air laut dengan bantuan sinar matahari atau panas menggunakan metode penguapan atau evaporasi. Nah, pada metode penguapan atau evaporasi ini, air laut dipanaskan secara terus-menerus sampai menyisakan kristal garam sebagai residu. Jadi seperti ini ya gambarnya. Jadi air laut dipanaskan secara terus-menerus sampai menyisakan kristal garam sebagai residu. Yang ini ya, kristal garamnya. Maka metode pemisahan campuran garam dari air laut adalah evaporasi. Ini ya jawabannya. Nah, jadi yang perlu ditekankan di sini adalah metode pemisahan campuran garam dari air laut dengan metode evaporasi itu air laut dipanaskan secara terus-menerus sampai menyisakan kristal garam sebagai residu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar!
Halo Sobat 100, masih bersama saya Nur Hanifa dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan bahas soal-soal ujian nasional tahun 2019. Soal yang akan kita bahas adalah tentang bab tekanan, khususnya untuk aplikasi hukum Archimedes. Berikut ini soalnya. Kapal pengangkut barang beratnya dalam keadaan kosong 16.000 Newton akan mengangkut beban barang yang beratnya 14.000 Newton serta beberapa orang termasuk penumpang dan anak buah kapal atau ABK. Kapal dapat berlayar dengan aman jika volume lambung kapal yang berada di bawah permukaan air 4,2 meter kubik. Berat rata-rata satu orang penumpang 600 Newton. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan G sama dengan 10 M per S kuadrat. Pertanyaannya adalah, jumlah orang yang dapat ikut kapal paling banyak adalah. Sekarang perhatikan ilustrasi ini dulu ya. Jadi di sini ada sebuah kapal, kemudian di sini beban yang diangkut dan di sini ada beberapa orang. Kemudian kita gambarin gaya-gayanya dulu. Di sini ada W kapal atau berat kapal, kemudian sebelah sini ada W beban atau berat beban, dan yang di sebelah sini W total penumpang. Kemudian satu lagi ada FA, gaya Archimedes. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan persamaan sigma F sama dengan 0. Jadi nanti total gaya yang ke bawah sama dengan total gaya yang ke atas. Sehingga kita bisa tuliskan FA sama dengan W kapal plus W beban plus W total penumpang. Jadi gaya yang arahnya ke atas ada 1 FA, kemudian gaya yang arahnya ke bawah ada 3, W beban, W kapal, dan W total penumpang. Kemudian sekarang kita uraikan FA atau gaya Archimedesnya. Persamaannya adalah Rho kali G kali V tercelup sama dengan W kapal plus W beban plus N kali W penumpang. Jadi N ini adalah jumlah orangnya atau jumlah penumpangnya. Nah, W di sini itu W untuk masing-masing penumpang. Rho ini nilainya 1000, kemudian G-nya 10, V tercelupnya 4,2, W kapalnya 16.000, W beban 14.000, dan W penumpangnya 600 Newton. Maka 1000 dikali 10 dikali 4,2 sama dengan 16.000 plus 14.000 plus 600 dikali N. Ini kalau dikalikan hasilnya 42.000. Kemudian 16.000-nya pindah ke ruas kiri jadi minus 16.000. Dan 14.000-nya pindah ke ruas kiri jadi minus 14.000 sama dengan 600 dikali N. 42.000 min 16.000 min 14.000 hasilnya adalah 12.000, kemudian sama dengan 600 dikali N. Maka N sama dengan 12.000 dibagi 600. 12.000 dibagi 600 hasilnya adalah 20. Jadi jumlah orang yang dapat ikut kapal paling banyak adalah 20 orang. Ini ya jawabannya. Nah, jadi nanti kalau ada soal yang mirip seperti ini, langkah pertama kita gambarin dulu gaya-gayanya ada apa aja, kemudian kita pakai persamaan ini, sigma F sama dengan 0. Total gaya yang ke bawah sama dengan total gaya yang ke atas. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Nur Hanifa dalam program 100 Institute.
Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional tahun 2019. Soal yang akan kita bahas adalah tentang bab gerak lurus. Gerak lurusnya yang grafik V terhadap T untuk gerak sebuah benda. Berikut ini soalnya. Sebuah mobil mainan dilepas dari titik P ke titik S melewati lintasan seperti gambar berikut. Jadi di sini diketahui ada sebuah lintasan ya. Titiknya P, Q, R, S. Kemudian di sini dari titik P ada sebuah mobil yang kecepatan awalnya 0. Kemudian mobil ini gerak ke titik Q, R, kemudian berakhir di titik S dan berhenti ya di titik S sehingga kecepatannya sama dengan 0. Grafik kecepatan terhadap waktu VT yang menggambarkan gerak mobil mainan tersebut adalah, jadi kita gambarin dulu grafik VT-nya ya. Sumbu Y untuk V kecepatan, kemudian di sumbu X-nya untuk T waktu. Di sini titik nolnya. Nah, sebelum menggambarkan grafik dari gerak mobil mainannya, sekarang perhatikan ini dulu. Perhatikan gambarnya dulu ya. Dari titik P ke Q, mobil bergerak turun. PQ jalan menurun. Ketika mobil bergerak turun, itu kecepatannya makin besar, sehingga mobil mendapatkan percepatan. Maka grafik VT-nya naik karena kecepatannya makin besar ya. Yang selanjutnya, dari titik Q ke R, itu mobilnya bergerak di bidang mendatar. Jadi QR tidak ada pengaruh dari percepatan sebelumnya dan tidak ada gaya sepanjang QR, sehingga mobil bergerak dengan kecepatan tetap. Karena mobil bergerak dengan kecepatan tetap, maka grafiknya seperti ini ya, mendatar, V-nya tetap. Kemudian yang terakhir dari titik R ke S, mobil bergerak naik atau menanjak sampai di titik S-nya berhenti ya. Jadi RS mobil ditanjakan mendapatkan perlambatan sampai berhenti di titik S, sehingga grafiknya menurun sampai V-nya 0. Jadi grafik kecepatan terhadap waktu yang menggambarkan gerak mobil mainan tersebut adalah seperti ini ya grafiknya. P ke Q naik, Q ke R tetap mendatar, kemudian R ke S turun. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi, grafik VT untuk gerak sebuah benda, kalau bendanya geraknya dipercepat, maka grafiknya naik percepatan karena V-nya bertambah makin besar ya. Kemudian, kalau bendanya bergerak dengan kecepatan yang tetap, maka grafiknya mendatar seperti ini. V-nya tetap atau nggak berubah. Nah, yang satu lagi, kalau bendanya geraknya diperlambat, maka grafiknya yang ini menurun. V-nya makin kecil atau mengalami perlambatan. Sampai sini paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Nur Hanifah dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional tahun 2019. Soal yang akan kita bahas adalah tentang bab gaya, khususnya untuk yang hukum 2 Newton ya. Berikut ini soalnya. 4 buah benda yang masanya sama masing-masing sebesar 4 kg dikenai gaya-gaya seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi di sini ada gambar pertama, ada sebuah benda yang masanya 4 kg, kemudian dikenai 3 gaya, ada 12 Newton ke kiri, 16 Newton ke kanan, dan 20 Newton ke kiri. Ini gambar pertama. Kemudian untuk gambar kedua, bendanya masih sama, gayanya 20 Newton ke kanan, 12 Newton ke kanan, dan 16 Newton ke kanan juga. Untuk gambar yang ketiga, bendanya masih sama juga, gayanya 20 Newton ke kanan, 16 Newton ke kiri, dan 12 Newton ke kanan.
Dan untuk gambar yang keempat, masanya masih sama 4 kg, gayanya 20 Newton ke kiri, 12 Newton ke kanan, dan 16 Newton ke kanan. Pertanyaannya adalah, benda yang mengalami percepatan terbesar dan terkecil berturut-turut adalah. Jadi sekarang kita mulai dari gambar pertama ya. Untuk menghitung percepatan, langkah pertama kita hitung dulu resultan gayanya. Untuk gaya yang arahnya ke kanan positif dan gaya yang arahnya ke kiri negatif. Sehingga sigma F1 sama dengan min 12 min 20 plus 16. Min 12 min 20 plus 16 hasilnya adalah min 16. Maka resultan gayanya adalah minus 16 Newton. Kemudian untuk menghitung percepatannya kita menggunakan persamaan hukum 2 Newton. A1 sama dengan sigma F1 per M. Karena ini gambar pertama atau nomor 1, maka di sini dikasih keterangan 1 ya. Sigma F1-nya adalah min 16 dan M-nya adalah massa bendanya 4 kg. Maka A1 sama dengan min 16 per 4 sama dengan min 4 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan benda pada gambar pertama adalah min 4 meter per sekon kuadrat. Tanda negatif ini menunjukkan kalau arah percepatannya adalah ke kiri. Sampai sini bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke gambar kedua. Caranya masih sama. Langkah pertama kita cari dulu resultan gayanya. Karena ketiga gayanya arahnya ke kanan, maka semuanya bernilai positif ya. Sehingga sigma F2 sama dengan 12 plus 16 plus 20. 12 ditambah 16 ditambah 20, hasilnya adalah 48. Maka resultan gaya pada gambar 2 adalah 48 Newton. Kemudian untuk menghitung percepatannya, menggunakan persamaan hukum 2 Newton ini ya, sama A2 sama dengan sigma F2 per M. Sigma F2-nya 48 Newton, kemudian M-nya itu massa bendanya 4 kg. Sehingga A2 sama dengan 48 per 4 sama dengan 12 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan benda pada gambar 2 adalah 12 meter per sekon kuadrat. Karena di sini hasilnya positif, maka arah percepatannya adalah ke kanan. Oke, sekarang kita lanjut ke gambar ketiga. Untuk gambar yang ketiga, caranya juga masih sama. Kita cari resultan gayanya dulu. Pada gambar 3, gaya yang ke kanan ada 2 dan gaya yang ke kiri ada 1, maka yang nilainya negatif adalah yang ini ya, 16 Newton. Sehingga sigma F3 sama dengan 12 plus 20 min 16. 12 ditambah 20 dikurang 16, hasilnya adalah 16 Newton. Maka resultan gaya pada gambar 3 adalah 16 Newton. Kemudian sekarang kita hitung percepatannya. Untuk menghitung percepatannya masih sama ya, menggunakan persamaan ini, persamaan hukum 2 Newton. A3 sama dengan sigma F3 per M. Sigma F3-nya 16 Newton dan M-nya adalah 4 kg. Maka A3 sama dengan 16 per 4 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan benda 3 adalah 4 meter per sekon kuadrat. Karena hasilnya positif, maka arah percepatan benda pada gambar 3 adalah ke kanan. Kemudian satu lagi untuk gambar 4, langkahnya masih sama, kita cari dulu resultan gayanya. Di sini 2 gaya arahnya ke kanan dan 1 gaya arahnya ke kiri, maka yang nilainya negatif adalah yang ini ya, 20 Newton. Sehingga sigma F4 sama dengan 16 plus 12 min 20. 16 ditambah 12 dikurang 20, hasilnya adalah 8. Jadi resultan gaya pada gambar 4 adalah 8 Newton. Kemudian untuk menghitung percepatannya masih sama ya, menggunakan persamaan hukum 2 Newton. A4 sama dengan sigma F4 per M. Sigma F4-nya adalah 8 Newton
dan M-nya atau masanya adalah 4 kg. Maka A4 sama dengan 8/4 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan benda pada gambar 4 adalah 2 meter per sekon kuadrat. Karena hasilnya positif, maka arah percepatan benda pada gambar 4 adalah ke kanan ya. Kemudian sekarang kita cek dari keempat percepatan ini, yang nilainya terbesar adalah ini ya, 12 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang nilainya terkecil adalah ini, 2 meter per sekon kuadrat. Sehingga benda yang mengalami percepatan terbesar dan terkecil berturut-turut adalah 2 dan 4. Karena yang paling besar itu percepatan benda 2 dan yang paling kecil itu adalah percepatan benda 4. Ini ya jawabannya. Nah, jadi nanti kalau ada soal yang mirip seperti ini, mau mencari percepatan benda, langkah pertama kita cari dulu resultan gayanya. Kemudian untuk menghitung percepatannya kita menggunakan persamaan ini ya. Persamaan hukum 2 Newton. A sama dengan sigma F per M. Sigma F ini adalah resultan gaya, kemudian M adalah massa benda. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Nur Hanifah dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional tahun 2019. Soal yang akan kita bahas adalah tentang bab usaha dan energi. Nah, yang akan dibahas kali ini adalah yang tentang usaha ya. Berikut ini soalnya. Budi yang memiliki gaya dorong maksimal 200 Newton kesulitan mendorong sebuah lemari seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Karena gaya gesekan antara lantai dengan lemari 250 Newton. Jadi di sini dikasih tahu sebuah gambar lemari, kemudian ada Budi mendorong lemari ya. Untuk membantu Budi ada 5 orang dengan kemampuan gaya dorong maksimum masing-masing ditunjukkan dalam tabel berikut. Nah, di sini dikasih tahu ada sebuah tabel, keterangannya nomor, nama, dan gaya dorong maksimum. Yang pertama, Andi 250 Newton, yang kedua, Edi 240 Newton, yang ketiga, Malik 150 Newton, yang keempat, Jamal 200 Newton, dan yang kelima, Zidan 260 Newton. Pertanyaannya adalah, agar lemari dapat didorong dengan usaha sebesar 7000 Joule dan berpindah sejauh 10 meter, maka orang yang dapat menolong Budi adalah. Untuk menjawab soal ini, langkah pertama kita gambarin dulu gaya-gayanya ya. Jadi di sini ada F Budi, kemudian ada F gesek, dan ada F orang yang ditanya. Langkah selanjutnya, karena di sini diketahui usaha sebesar 7000 Joule dan berpindah sejauh 10 meter, maka kita bisa cari resultan gayanya dulu. Dengan menggunakan persamaan W sama dengan sigma F dikali S. W-nya itu ini ya, usaha 7000 Joule. S-nya 10 meter perpindahannya. Kemudian sigma F-nya itu adalah yang mau kita cari. Jadi 7000 sama dengan sigma F dikali 10. 10 kita pindah ke ruas kiri, jadinya 7000 dibagi 10 sama dengan sigma F. Atau bisa kita tuliskan sigma F sama dengan 700 Newton. Jadi 700 ini didapat dari 7000 dibagi 10. Sampai sini paham ya? Kemudian langkah selanjutnya kita uraikan sigma F-nya ini. Jadi sigma F ini itu resultan gaya. Gayanya ada apa aja? Ada F Budi atau gaya Budi,
ada gaya gesek dan ada gaya orang yang akan membantu Budi. Sehingga kita bisa tuliskan di sini F orang plus F Budi minus F gesek sama dengan 700. Jadi di sini F orang positif, F Budi juga positif karena ini gaya dorongnya. Kemudian F gesek negatif karena gaya gesek berlawanan arah dengan gaya dorong. F orang yang mau kita cari plus F Budinya 200 dan F geseknya 250 sama dengan 700. Sehingga 200 dikurangi 250 hasilnya min 50. Maka kita bisa tuliskan F orang min 50 sama dengan 700. Nah, min 50 kita pindah ke ruas kanan ya. Jadinya nanti 700 plus 50. F orang sama dengan 750 Newton. 750 Newton ini didapat dari 700 plus 50. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian yang selanjutnya, F orangnya ini kan totalnya 750 Newton ya. Sekarang kita cek nih, di antara nama-nama ini yang nantinya akan menghasilkan gaya total sebesar 750 Newton, itu siapa aja kira-kira? Jadi 750 Newton itu didapat dari 250 Newton ditambah 240 Newton dan ditambah 260 Newton. Jadi orang yang dapat menolong Budi adalah Edi 240 Newton plus Zidan 260 Newton dan Andi 250 Newton. Ini kalau kita jumlahin hasilnya adalah 750 Newton. Ini ya jawabannya. Jadi nanti kalau ada soal yang mirip seperti ini, misal di soalnya dikasih tahu ada usaha sama perpindahan, kemudian kita mau cari gayanya, maka kita bisa menggunakan persamaan ini. W sama dengan sigma F dikali S. Sigma F ini adalah resultan gayanya. Jadi nanti di situ gayanya ada apa aja. Kemudian gaya-gaya itu nanti yang kita masukkan ke dalam sigma F. Ada yang positif dan ada yang negatif. Yang perlu diingat adalah gaya akan bernilai positif jika gaya itu searah dengan gerakan benda, dan gaya akan bernilai negatif jika gaya itu berlawanan dengan arah gerakan benda. Oke, sampai sini paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Nur Hanifah dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional tahun 2019. Soal yang akan kita bahas adalah tentang bab pesawat sederhana, khususnya untuk tuas. Berikut ini soalnya. Batang besi yang dilengkapi lubang pengait digantung dengan tali. Jarak antar lubang dengan lubang lainnya sama, dan pada lubang digantung 3 beban seperti tampak gambar berikut ini. Jadi seperti ini ya gambarnya. Ada batang besi, kemudian di sini dilubangi dan jarak antar lubangnya sama. Di sini lubang pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8 dan lubang ke-9. Kemudian di lubang 1 ada beban P 120 Newton, di lubang 7 ada beban Q 20 Newton, dan di lubang 9 ada beban R 40 Newton. Pertanyaannya adalah, agar posisi batang besi menjadi seimbang dapat dilakukan dengan menempatkan beban. Jadi jika posisi bebannya seperti ini, P, Q, dan R-nya di lubang 1, 7, dan lubang 9, ini posisi batangnya belum seimbang. Jadi, beban P, Q, dan R harus diletakkan di lubang yang mana biar posisi batangnya ini nanti jadi seimbang.
Oke, sekarang perhatikan penjelasan berikut ini ya. Untuk yang pertama, Q dan R di lubang 7, P tetap. Jadi Q dan R di lubang 7, kemudian P-nya tetap di lubang 1. Agar batang besi menjadi seimbang, syaratnya adalah gaya kali lengan gaya di ruas kiri sama dengan gaya kali lengan gaya di ruas kanan. Jadi yang di ruas kiri itu P, yang di ruas kanan itu Q dan R. Maka WP dikali LP sama dengan WQ plus WR dikali LQR. Karena Q dan R digabung, maka jaraknya sama ya nanti ke titik tumpunya. WP-nya itu 120 Newton, WQ 20 Newton, WR-nya 40 Newton. Kemudian LP itu jarak beban P ke titik tumpu. Jadi titik tumpunya di lubang 5 dari 1 ke 5. 1, 2, 3, 4. Jadi LP-nya 4. Kemudian LQR itu jarak dari beban Q dan R ke titik tumpu. Berarti dari lubang 7 ke lubang 5 ya. 1, 2. Jadi LQR-nya 2. Maka kita bisa tuliskan 120 dikali 4 sama dengan 20 plus 40 dikali 2. 120 dikali 4 itu hasilnya 480, kemudian 20 plus 40 60 dan dikali dengan 2. 60 dikali 2 hasilnya adalah 120. Sehingga 480 sama dengan 120. Karena hasil di ruas kiri tidak sama dengan di ruas kanan, maka tidak seimbang ya. Jadi untuk yang pertama ini salah. Kemudian sekarang kita lanjut yang kedua. P tetap, Q dan R di lubang 8. Jadi P-nya tetap di lubang 1. Kemudian Q dan R di lubang 8. Persamaan yang kita pakai masih sama. Gaya kali lengan gaya di ruas kiri sama dengan gaya kali lengan gaya di ruas kanan. Yang di ruas kiri itu P, di ruas kanan Q dan R. Jadi WP dikali LP sama dengan WQ plus WR dikali LQR. Nah, LP-nya masih sama ya, karena posisi beban P-nya tetap di lubang 1. Jadi LP-nya 1, 2, 3, 4. Kemudian, karena beban Q dan R sekarang di lubang 8, maka LQR sekarang menjadi dari lubang 8 ke lubang 5. 1, 2, 3. Sehingga kita bisa tuliskan 120 dikali 4 sama dengan 20 plus 40 dikali 3. 120 dikali 4 hasilnya 480 sama dengan 20 ditambah 40 hasilnya 60, kemudian dikali 3. 60 dikali 3 hasilnya adalah 180. Maka 480 sama dengan 180. Karena hasil ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan, maka tidak seimbang. Jadi untuk yang nomor 2 ini salah. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. P di lubang 3, Q, R di lubang 9. Jadi sekarang P-nya di lubang 3. Seperti ini ya. Q dan R di lubang 9 di sini. Nah, sekarang persamaannya masih sama. Gaya kali lengan gaya di ruas kiri sama dengan gaya kali lengan gaya di ruas kanan. Jadi yang di ruas kiri beban P, yang di ruas kanan beban Q dan R. Maka WP dikali LP sama dengan WQ plus WR dikali LQR. Nah, LP-nya sekarang dari lubang 3 ke lubang 5. 1, 2. Kemudian LQR-nya dari lubang 9 ke lubang 5. 1, 2, 3, 4. Sehingga kita bisa tuliskan 120 dikali 2 sama dengan 20 plus 40 dikali 4. 120 dikali 2 hasilnya adalah 240.
kemudian 20 plus 40 hasilnya 60, dan dikali dengan 4. 60 dikali 4 hasilnya adalah 240. Maka 240 sama dengan 240. Karena hasil di ruas kiri sama dengan hasil di ruas kanan, maka untuk yang ini seimbang ya. Sehingga nomor 3 benar. Sekarang lanjut untuk yang nomor 4. P di lubang 2, Q dan R di lubang 9. Jadi P-nya sekarang di lubang 2 seperti ini. Kemudian Q dan R di lubang 9 di sini ya. Persamaannya masih sama seperti yang sebelumnya. Gaya dikali lengan gaya di ruas kiri sama dengan gaya kali lengan gaya di ruas kanan. Yang di ruas kiri itu beban P, di ruas kanan itu beban Q dan R. Sehingga WP dikali LP sama dengan WQ plus WR dikali LQR. Nah, LP-nya sekarang dari lubang 2 ke lubang 5. 1, 2, 3. Kemudian LQR-nya dari lubang 9 ke lubang 5. 1, 2, 3, 4. Sehingga kita bisa tuliskan 120 dikali 3 sama dengan 20 plus 40 dikali 4. 120 dikali 3 hasilnya adalah 360. Kemudian 20 plus 40 hasilnya 60 dikali 4. Maka 360 sama dengan 240. Karena hasil di ruas kiri tidak sama dengan hasil di ruas kanan, maka untuk yang ini tidak seimbang. Sehingga nomor 4 ini salah. Jadi, agar posisi batang besi menjadi seimbang, dapat dilakukan dengan menempatkan beban P di lubang 3, Q dan R di lubang 9. Ini ya jawabannya, yang nomor 3. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah agar posisi batang besi menjadi seimbang, maka persamaan yang kita gunakan ini ya. Gaya dikali lengan gaya di ruas kiri sama dengan gaya dikali lengan gaya di ruas kanan. Jadi hasil dari ruas kiri itu harus sama dengan hasil di ruas kanan. Maka batang besinya akan seimbang. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Nur Hanifah dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional tahun 2019. Soal yang akan kita bahas adalah tentang bab tata surya, khususnya untuk ciri-ciri dari planet-planet ya. Berikut ini soalnya. Jadi di sini diketahui ada sebuah tabel, keterangannya, nomor, nama planet, ciri-ciri. Yang pertama, Venus, suhu permukaannya sangat tinggi akibat efek rumah kaca. Kemudian Saturnus, terlihat indah karena memiliki cincin yang tebal. Untuk nomor 2, Mars, terlihat dari bumi berwarna biru karena permukaannya banyak mengandung air. Kemudian Jupiter, planet kedua terbesar dalam tata surya. Untuk yang nomor 3, Uranus, orbitnya terletak antara Mars dan Jupiter. Kemudian Merkurius, letaknya paling dekat dengan matahari. Dan untuk nomor 4, Neptunus, memiliki diameter terbesar dalam tata surya. Kemudian bumi, 2/3 bagiannya tertutup air sehingga manusia dapat hidup di planet ini. Pertanyaannya adalah, ciri-ciri dan nama planet pada tabel di atas yang benar adalah. Jadi sekarang kita cek satu persatu ya. Mulai dari yang pertama, Venus.
Seperti ini gambar planetnya. Untuk ciri-cirinya, suhu permukaannya sangat tinggi akibat efek rumah kaca. Sekarang kita cek dengan ciri-ciri yang ada di tabel. Ternyata untuk planet Venus, ciri-cirinya sudah sesuai ya. Maka, untuk planet Venus dengan ciri-ciri ini, benar. Kemudian yang selanjutnya Saturnus. Seperti ini gambar planetnya. Untuk ciri-cirinya, terlihat indah karena memiliki cincin yang tebal. Kita cek lagi dengan yang ada di tabel. Untuk planet Saturnus, ciri-cirinya ternyata juga sudah sesuai ya. Maka ini juga benar. Kemudian yang selanjutnya Mars. Seperti ini ya planetnya. Untuk ciri-cirinya berwarna kemerah-merahan dan mendapat julukan planet merah karena kandungan besi oksida di permukaan Mars. Kita cek dengan yang ada di tabel. Ternyata ciri-ciri yang ada di tabel untuk planet Mars terlihat dari bumi berwarna biru karena permukaannya banyak mengandung air. Jadi ciri-ciri ini tidak sesuai ya. Maka yang ini salah. Kemudian selanjutnya Jupiter. Seperti ini gambar planetnya. Untuk ciri-cirinya, planet terbesar dalam tata surya. Sekarang kita cek. Ternyata keterangan yang ada di tabel, planet kedua terbesar dalam tata surya. Ini juga tidak sesuai. Maka untuk yang ini salah ya, karena ciri-cirinya tidak sesuai. Kemudian yang berikutnya Uranus. Seperti ini gambarnya. Untuk ciri-cirinya, orbitnya terletak antara Saturnus dan Neptunus. Sekarang kita cek lagi. Di tabel keterangannya orbitnya terletak antara Mars dan Jupiter. Maka yang ini salah juga karena ciri-cirinya tidak sesuai. Yang selanjutnya Merkurius. Gambarnya seperti ini. Untuk ciri-cirinya, letaknya paling dekat dengan matahari. Sekarang kita cek lagi yang di tabel. Ternyata ciri-ciri yang ada di tabel ini sudah sesuai ya. Letaknya paling dekat dengan matahari. Sehingga untuk yang ini benar. Kemudian yang selanjutnya Neptunus. Gambar planetnya seperti ini. Untuk ciri-cirinya, memiliki diameter kurang lebih 49.244 km, terbesar keempat dalam tata surya. Sekarang kita cek yang ada di tabel. Ternyata keterangannya memiliki diameter terbesar dalam tata surya. Padahal harusnya terbesar keempat ya. Karena ciri-cirinya tidak sesuai, maka untuk yang ini salah. Kemudian yang selanjutnya Bumi. Seperti ini ya gambar planetnya. Untuk ciri-cirinya, 2/3 bagiannya tertutup air sehingga manusia dapat hidup di planet ini. Sekarang kita cek lagi yang ada di tabel. Ternyata ciri-cirinya sudah sesuai ya. Maka untuk yang ini benar. Jadi untuk yang nomor 1 semuanya benar. Untuk yang nomor 2 semuanya salah. Untuk yang nomor 3, 1 salah 1 benar. Dan untuk yang nomor 4, 1 salah 1 benar. Maka ciri-ciri dan nama planet pada tabel di atas yang benar adalah nomor 1. Karena untuk nomor 1 semuanya benar. Ini ya jawabannya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Nur Hanifah dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional tahun 2019. Soal yang akan kita bahas adalah tentang bab
tata surya, khususnya untuk yang posisi bumi dalam mengelilingi matahari. Berikut ini soalnya. Perhatikan gambar berikut ini ya. Jadi di sini digambarkan ada matahari, kemudian ada bumi yang mengelilingi matahari, dan selain itu juga berotasi ya, berputar pada porosnya. Nah, kemudian ketika di posisi ini, itu yang sebelah sini bagian utara dan yang sebelah sini bagian selatan. Seperti ini ya. Jadi yang bagian selatan itu lebih dekat ke matahari dan yang bagian utara itu yang lebih gelap ya, karena lebih jauh dari matahari. Pertanyaannya adalah, hal yang terjadi pada kedua bagian bumi pada posisi tersebut adalah. Jadi sekarang perhatikan penjelasan berikut ini ya. Untuk posisi bagian selatan bumi yang lebih condong ke arah matahari, memiliki waktu siang lebih lama dibandingkan waktu malam. Karena ini ya, lebih terang bagiannya, lebih dekat ke matahari. Jadi waktu siangnya lebih lama dibanding waktu malamnya. Kemudian bumi bagian utara memiliki waktu siang lebih singkat dibandingkan waktu malam. Bagian utara itu yang ini ya, yang lebih gelap. Jadi waktu siangnya lebih singkat dibanding waktu malamnya, atau waktu malamnya yang lebih lama ya dibanding waktu siangnya. Maka hal yang terjadi pada kedua bagian bumi pada posisi tersebut adalah belahan utara bumi mengalami waktu malam lebih lama dibandingkan siang, dan belahan selatan bumi waktu siangnya lebih lama dibanding waktu malamnya. Ini ya jawabannya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Nur Hanifah dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional tahun 2019. Soal yang akan kita bahas adalah tentang bab getaran dan gelombang, khususnya untuk yang gelombang transversal ya. Berikut ini soalnya. Dua perahu masing-masing ditumpangi nelayan yang sedang melaut bersama mengalami gerakan naik dan turun di atas gelombang sebanyak 8 kali dalam waktu 10 detik. Ketika kedua perahu berjarak 4 meter satu sama lain, keduanya berada di puncak-puncak gelombang yang diantaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit. Pertanyaannya adalah, berdasarkan ilustrasi tersebut, cepat rambat gelombangnya adalah. Sekarang perhatikan gambar ini ya. Jadi di puncak gelombang yang ini terdapat perahu pertama, dan di puncak gelombang yang ini terdapat perahu kedua. Di antara dua perahu itu terdapat 2 lembah dan 1 bukit. Kemudian jarak antara kedua perahu 4 meter. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa simpulkan jumlah gelombangnya dari perahu pertama ke perahu yang kedua yang berwarna merah ini ya. Jadi dari sini sampai ke sini itu jumlah gelombangnya ada 2, N sama dengan 2. Maka kita bisa mencari nilai panjang gelombangnya. Lambda sama dengan X per N. X-nya itu yang jarak antara kedua perahu 4 meter, kemudian N-nya itu jumlah gelombangnya 2. Sehingga lambda sama dengan 4 per 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2, maka lambda sama dengan 2 meter. Untuk mencari cepat rambat gelombang, kita butuh satu besaran lagi. Besaran itu adalah frekuensi, atau kita bisa tuliskan F sama dengan N per T. Untuk mencari frekuensi ini, kita pakai informasi yang ini ya.
Jadi 8 kali dalam waktu 10 detik. Maka N-nya sama dengan 8 dan T-nya sama dengan 10. Sehingga F sama dengan 8 per 10. 8 dibagi 10 hasilnya 0,8. Maka F sama dengan 0,8 Hz. Karena panjang gelombang dan frekuensi udah didapat, kemudian langkah selanjutnya kita masukin ke persamaan cepat lambat gelombangnya. V sama dengan lambda kali F. Lambdanya itu 2 meter dan F-nya 0,8. Maka V sama dengan 2 kali 0,8. 2 dikali 0,8 hasilnya adalah 1,6. Maka V kita bisa tuliskan sama dengan 1,6 meter per second. Jadi cepat lambat gelombangnya adalah 1,6 meter per second. Nih ya jawabannya. Jadi nanti kalau ada soal yang mirip seperti ini, mau mencari cepat lambat gelombang, langkah pertama kita cari dulu panjang gelombangnya berapa, kemudian frekuensinya berapa, baru kita masukkan ke persamaan ini. V sama dengan lambda kali frekuensi. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Nur Hanifah dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional tahun 2019. Soal yang akan kita bahas adalah tentang bab cahaya, khususnya untuk cermin datar. Berikut ini soalnya. 2 cermin datar disusun membentuk sudut sehingga terbentuk sejumlah bayangan seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Jadi ini ada cermin pertama, kemudian ini cermin yang kedua. 2 cermin ini cermin datar ya. Kemudian di sini ada benda, pembentukan bayangannya seperti ini. Ini bayangan pertama, kemudian ini bayangan kedua, ini bayangan ketiga, ini bayangan keempat, kemudian yang ini bayangan kelima. Jadi jumlah bayangannya ada 5 ya. Kemudian pertanyaannya adalah, jika sudut cermin tersebut diperkecil 15 derajat, jumlah bayangan yang terbentuk menjadi. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sekarang langkah pertama kita cari dulu sudut antara 2 cermin mula-mula. Oke, perhatikan penjelasan berikut ini ya. Jadi nanti persamaan yang kita gunakan, N sama dengan 360 derajat per alfa dikurang 1. Jadi N ini jumlah bayangannya, kemudian alfa adalah sudut antara 2 cermin datarnya. Nah, untuk yang pertama itu kan jumlah bayangannya sama dengan 5 ya. Jadi kita masukkan ke persamaan ini, N-nya 5, kemudian kita mau cari alfanya. 5 sama dengan 360 per alfa min 1. Min 1 kita pindah ke ruas kanan jadi plus 1 ya. Sehingga 5 plus 1 sama dengan 360 per alfa. 5 plus 1 hasilnya adalah 6, maka 6 sama dengan 360 per alfa. Kemudian alfa sama dengan 360 derajat per 6. 360 dibagi 6 hasilnya adalah 60 ya. Maka alfa sama dengan 60 derajat. Jadi untuk yang mula-mula, ketika sudut antara 2 cerminnya 60 derajat, jumlah bayangannya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang selanjutnya, sekarang alfanya atau sudut antara 2 cerminnya diperkecil 15 derajat ya. Sehingga sudut dikurangi 15 derajat, maka alfa sama dengan 60 min 15 sama dengan 45 derajat.
Jadi ketika sudutnya 45 derajat, jumlah bayangan yang terbentuk berapa? Itu ya pertanyaannya. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan yang ini lagi. Jadi N-nya yang mau kita cari, alfanya kita ganti dengan 45 derajat. Maka N sama dengan 360 derajat per 45 derajat min 1. 360 derajat dibagi 45 derajat hasilnya adalah 8. Maka N sama dengan 8 dikurang 1. 8 dikurang 1 hasilnya adalah 7, maka N sama dengan 7. Jadi, jika sudut cermin tersebut diperkecil 15 derajat, jumlah bayangan yang terbentuk menjadi 7. Ini ya jawabannya. Nah, jadi nanti kalau ada soal yang mirip seperti ini, misal diketahui dua cermin datar disusun membentuk sudut sehingga terbentuk sejumlah bayangan gitu ya. Kemudian pertanyaannya adalah jumlah bayangannya berapa, maka kita bisa menggunakan persamaan ini. N sama dengan 360 derajat per alfa dikurang 1. N-nya adalah jumlah bayangannya. Jadi nanti caranya sama ya seperti ini. Tinggal alfanya atau sudutnya berapa kita masukkan ke sini. Nanti dapat nilai N-nya. Kemudian kalau misal di soal diketahui jumlah bayangannya, yang mau kita cari adalah sudut antara dua cerminnya, maka persamaan yang kita pakai juga sama. Jadi nanti alfanya yang dicari, N-nya kita masukkan yang di soal jumlah bayangannya ada berapa. Jadi nanti caranya sama seperti yang ini ya. Nanti dapat nilai alfanya atau sudut yang dibentuk oleh dua cermin datarnya ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Nur Hanifah dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional tahun 2019. Soal yang akan kita bahas adalah bab tentang alat optik. Alat optiknya yang kacamata untuk penderita hipermetropi. Berikut ini soalnya. Ahmad dan Budi menderita cacat mata hipermetropi dan menggunakan kacamata dengan ukuran masing-masing plus 2,5 dioptri dan plus 1 dioptri. Pertanyaannya, perbandingan jarak baca mata Ahmad dan Budi jika mereka tidak menggunakan kacamata adalah. Jadi untuk cacat mata hipermetropi, perhatikan persamaan ini dulu ya. P sama dengan 4 min 100 per PP. P-nya itu adalah kuat lensa kacamatanya, kemudian PP adalah jarak baca matanya. Kemudian langkah pertama adalah kita cari dulu nilai PP untuk mata Ahmad dan nilai PP untuk mata Budi. Kita mulai dari PP Ahmad dulu ya. Dengan menggunakan persamaan ini, kita masukin P-nya plus 2,5 dioptri. Jadi plus 2,5 sama dengan 4 min 100 per PP Ahmad. 100 per PP Ahmad kita pindah ke ruas kiri jadi plus, kemudian plus 2,5 kita pindah ke ruas kanan jadi minus, sehingga persamaannya menjadi 100 per PP Ahmad sama dengan 4 minus 2,5. 4 min 2,5 itu hasilnya 1,5. Kemudian hasil ini kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi 100 per 1,5. Kemudian PP Ahmad kita pindah ke ruas kanan. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. PP Ahmad sama dengan 100 per 1,5. Ini sama aja ya, kalau misal 100 per 1,5 di ruas kiri dengan PP Ahmad di ruas kanan, itu hasilnya akan sama. Kemudian 100 per 1,5 itu hasilnya 66,67. Jadi PP Ahmadnya kita bisa tuliskan 66,67 cm. Yang selanjutnya kita cari PP Budi.
Dengan menggunakan persamaan ini, nanti kita masukin P-nya plus 1, jadi plus 1 sama dengan 4 min 100 per PP Budi. 100 per PP Budi kita pindah ke ruas kiri jadi positif, kemudian plus 1 kita pindah ke ruas kanan jadi negatif, sehingga 100 per PP Budi sama dengan 4 min 1. 4 dikurang 1 hasilnya 3. Nah, hasil ini kita pindah ke sebelah kiri. Jadi 100 per 3, kemudian PP Budi kita pindah ke ruas kanan. Atau bisa kita tuliskan PP Budi sama dengan 100 per 3. 100 dibagi 3 itu hasilnya 33,33, sehingga PP Budi sama dengan 33,33 cm. Gimana nih Sobat 100? Sampai sini paham ya? Nah, tapi belum selesai sampai sini, karena pertanyaannya adalah perbandingan jarak baca mata Ahmad dan mata Budi. Jadi hasil ini sama hasil ini kita bandingin. PP Ahmad per PP Budi sama dengan angka yang kita pakai yang ini ya, yang pecahan 100 per 1,5, supaya nanti ngitungnya lebih mudah, karena di sini yang Budi juga sama-sama ada 100. Jadi nanti biar 100-nya bisa dicoret. Jadi PP Ahmad 100 per 1,5, kemudian PP Budi 100 per 3. Nah, ini sama-sama ada 100, kita bisa coret 100-nya. Sehingga 1 per 1,5 dibagi 1 per 3, itu 3-nya kita bisa naikkan ke atas, dan 1,5-nya tetap ya. Maka bisa dituliskan PP Ahmad per PP Budi sama dengan 3 per 1,5. Nah, 3 per 1,5 kita bisa sederhanain lagi. 3 kita bagi dengan 1,5 dan 1,5 juga dibagi dengan 1,5. Sehingga hasilnya PP Ahmad per PP Budi sama dengan 2:1. Jadi, perbandingan jarak baca mata Ahmad dan mata Budi adalah 2:1. Ini ya jawabannya. Nah, jadi kalau nanti ada soal yang mirip seperti ini, misal di soal dikasih tahu ada 2 orang menderita cacat mata hipermetropi dengan kuat lensa kacamatanya masing-masing berapa gitu ya. Kemudian pertanyaannya perbandingan jarak baca mata kedua orang tersebut berapa? Itu langkah pertama kita bisa cari jarak baca mata masing-masing orangnya dulu menggunakan persamaan ini. P sama dengan 4 min 100 per PP. Kalau PP masing-masing orang udah dihitung, baru untuk perbandingannya kita bisa bandingin ya, nanti sama seperti ini. Di sini ada PP Ahmad, PP Budi, baru kita bandingin, nanti ketemu hasil akhirnya berapa. Oke, sampai sini paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Nur Hanifah dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional tahun 2019. Soal yang akan kita bahas adalah tentang bab listrik statis, khususnya untuk peristiwa yang menghasilkan muatan listrik serta proses terjadinya. Berikut ini soalnya. Seorang siswa melakukan percobaan untuk membuktikan adanya listrik statis pada sisir plastik dan batang kaca. Sisir plastik digosokkan ke rambut dan batang kaca digosokkan ke kain sutra. Pertanyaannya adalah, proses pemuatan listrik yang terjadi adalah. Jadi di sini ada sebuah tabel ya. Untuk yang pertama keterangannya nama benda, kemudian yang di sini elektron, kehilangan dan menerima. Nama bendanya sisir plastik, rambut, batang kaca dan kain sutra. Sekarang untuk mengisi tabel ini, perhatikan peristiwa yang pertama dulu ya, sisir plastik digosokkan ke rambut. Jadi misal di sini ada seorang anak, ini rambutnya ya.
Nah, keadaan awal rambutnya ini netral, jadi jumlah muatan positif dan negatifnya sama. Kemudian, di sini ada sebuah sisir, awalnya juga sama, netral juga. Nah, ketika sisir plastik ini digosokkan ke rambut, maka yang terjadi adalah elektron yang di rambut pindah ke sisir, sehingga rambut jadi kehilangan elektron. Ini ya, bisa dilihat di gambarnya, elektronnya berkurang. Kemudian pada sisir, elektronnya jadi bertambah karena yang dari rambut tadi pindah ke sisir. Maka sisir plastik menerima elektron dan rambut kehilangan elektron. Oke, sekarang kita lanjut ke proses yang kedua. Batang kaca digosokkan ke kain sutra. Jadi misal di sini ada kain sutra, awalnya netral ya, jadi jumlah muatan positif dan negatifnya sama. Kemudian di sini ada batang kaca yang awalnya netral juga. Nah, ketika batang kaca ini digosokkan ke kain sutra, yang terjadi adalah elektron pada batang pindah ke kain sutra, sehingga pada batang kaca elektronnya berkurang. Nih ya, bisa dilihat di sini jumlah muatan positifnya lebih banyak, dan pada kain sutra elektronnya bertambah. Jumlah muatan negatifnya sekarang lebih banyak dibanding muatan positifnya, karena tadi elektron dari batang kaca pindah ke kain sutra. Maka untuk batang kaca itu kehilangan elektron, dan untuk kain sutra itu menerima elektron. Jadi proses pemuatan listrik yang terjadi adalah untuk sisir plastik yang digosokkan ke rambut, sisir plastiknya menerima elektron dan rambutnya kehilangan elektron. Kemudian untuk batang kaca yang digosokkan ke kain sutra, batang kacanya kehilangan elektron dan kain sutranya menerima elektron. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Nur Hanifah dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional tahun 2019. Soal yang akan kita bahas adalah tentang bab listrik dinamis. Listrik dinamisnya yang rangkaian listrik seri dan paralel. Berikut ini soalnya. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Jadi di sini ada sebuah gambar rangkaian seperti ini. Kemudian pertanyaannya, besar kuat arus I pada rangkaian adalah. Untuk mencari kuat arus, langkah pertama kita cari hambatan totalnya dulu. Untuk memudahkan, kita kasih keterangan dulu ya. Di sini misal R1 3 ohm, kemudian R2 8 ohm dan R3 24 ohm. Kita selesaiin rangkaian ini dulu. Yang R2 sama R3 itu rangkaian paralel. Jadi kita hitung dulu R paralelnya berapa. Kita bisa hitung dengan persamaan ini. 1 per R paralel sama dengan 1 per R2 plus 1 per R3. R2 nya 8 dan R3 nya 24. Kita masukin ke sini. 1 per RP sama dengan 1 per 8 plus 1 per 24. Yang sebelah sini 8 dan yang sebelah sini 24. Karena penyebutnya belum sama, kita samain penyebutnya dulu ya. Jadi penyebutnya kita jadiin 24. Sehingga 1 per RP sama dengan 3 per 24 plus 1 per 24. 3 ini didapat dari 1 kali 3, karena yang 8 biar jadi 24 itu dikali 3. Jadi atas bawah sama-sama dikali 3. Yang selanjutnya 3 plus 1 itu 4, kemudian 24 nya tetap. Jadi 1 per RP sama dengan 4 per 24. Karena
kita mau cari RP, berarti RP sama dengan 24/4. Jadi persamaan ini dibalik ya. 24 dibagi 4 itu hasilnya 6, sehingga RP sama dengan 6 ohm. Yang selanjutnya, karena R2 dan R3 udah jadi rangkaian paralel, maka rangkaiannya kita bisa ubah menjadi seperti ini. Jadi R1 tetap, kemudian R paralel ini itu yang R2 sama R3 tadi kan di paralel ya. Kalau rangkaiannya seperti ini, berarti rangkaiannya sekarang menjadi seri. Maka langkah selanjutnya kita cari R serinya atau R totalnya. R total sama dengan R1 plus RP. Karena rangkaian ini seri, jadi tinggal kita jumlahin. Sehingga R total sama dengan R1-nya 3, RP-nya tadi hasilnya 6. 3 plus 6 itu hasilnya 9, maka R total sama dengan 9 ohm. Oke, sampai sini paham ya? Kalau R total udah kita dapatkan, maka langkah selanjutnya untuk mencari kuat arus, kita bisa menggunakan persamaan hukum ohm. I sama dengan V per R. V-nya itu 9 volt, kemudian R-nya itu R total yang 9 ohm. Jadi I sama dengan 9/9. 9 dibagi 9 itu hasilnya 1, sehingga I sama dengan 1 ampere. Jadi kuat arus I pada rangkaian adalah 1 ampere. Nih ya jawabannya. Nah, jadi nanti kalau ada soal yang mirip seperti ini, misal di soal dikasih tahu ada gambar sebuah rangkaian, kemudian pertanyaannya kuat arus pada rangkaian berapa. Langkah pertama kita cari dulu R totalnya. Untuk R paralel kita menggunakan persamaan ini, 1 per RP sama dengan 1 per R2 plus 1 per R3. Kemudian untuk yang seri kita menggunakan persamaan ini, R total sama dengan R1 plus R paralel. Kalau udah dapat R totalnya, buat nyari arusnya kita pakai persamaan hukum ohm. I sama dengan V per R. Baru nanti kita masukin angkanya, dapat nanti I-nya berapa ampere. Oke, gimana nih Sobat 100? Sampai sini paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Nur Hanifah dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional tahun 2019. Nah, yang akan kita bahas kali ini berkaitan dengan bab energi dan daya listrik. Soal yang akan kita bahas adalah tentang daya pada alat listrik. Mari kita simak soalnya bersama-sama ya. Jadi diketahui sebuah setrika memiliki spesifikasi seperti ditunjukkan gambar berikut. Jadi di sini ada sebuah gambar setrika yang spesifikasinya 350 watt, 220 volt. Kemudian pertanyaannya, berapakah daya listrik yang diserap setrika tersebut jika dihubungkan pada tegangan 110 volt? Jadi, spesifikasi di sini itu artinya kalau setrika ini dihubungkan ke tegangan 220 volt, maka dayanya 350 watt. Kemudian, kalau dihubungkan ke tegangan 110 volt, berapakah dayanya? Itu yang ditanyakan ya. Oke, sekarang kita perhatikan hubungan daya dan tegangan untuk alat listrik yang sama. Jadi hubungannya seperti ini. P1 per P2 sama dengan V1 per V2 dikuadratin. Jadi misal yang mau kita cari adalah nilai P1-nya, kemudian V1-nya 110 volt, P2-nya 350 watt, dan V2-nya 220 volt. Sekarang kita masukin angkanya. P1 per 350 sama dengan
110 per 220 dikuadratin. Sehingga P1 sama dengan 1 per 4 kali 350. 1 per 4 itu dari 110 per 220 dikuadratin, kemudian dikali dengan 350. Maka P1 sama dengan 87,5 watt. Jadi ketika dihubungkan pada tegangan 110 volt, dayanya adalah 87,5 watt. Ini jawabannya ya. Gimana sobat 100? Sampai sini paham kan ya? Jadi kalau nanti di soal dikasih tahu ada sebuah alat listrik dengan spesifikasi tertentu, kemudian yang ditanya adalah daya listriknya berapa ketika dihubungkan pada tegangan tertentu, kita bisa menggunakan hubungan ini. P1 per P2 sama dengan V1 per V2 dikuadratin. Oke, sampai sini paham kan ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Nur Hanifah dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional tahun 2019. Soal yang akan kita bahas adalah tentang bab induksi elektromagnetik, khususnya untuk yang bagian transformator atau trafo. Berikut ini soalnya. Perhatikan gambar transformator berikut. Jadi di sini diketahui ada sebuah gambar transformator atau trafo. Untuk tegangan sumbernya 220 volt. Kemudian jumlah lilitannya 800. Sebelah sini yang bagian primernya, kemudian yang bagian sekundernya jumlah lilitannya ada 200. Dan di sini dihubungkan dengan sebuah lampu yang hambatannya 25 ohm. Pertanyaannya adalah kuat arus yang mengalir pada kumparan yang terbuang ke lampu adalah. Untuk mencari arus ini, langkah pertama kita cari dulu nilai tegangan pada bagian sekundernya ya. Untuk menghitungnya, kita bisa menggunakan perbandingan ini, Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Jadi, ini nilai Vp-nya 220 volt, kemudian ini nilai Np-nya 800 lilitan, dan 200 lilitan ini nilai Ns-nya. Jadi yang P itu primer, S itu sekunder. Sekarang kita masukin angkanya. Vp-nya 200 per Vs yang mau kita cari sama dengan Np-nya 800, Ns-nya 200. Nah, ini 800 sama 200 kita bisa sederhanain ya. 800 kita bagi 200, kemudian 200 juga kita bagi 200. Sehingga hasilnya 200 per Vs sama dengan 4 per 1. Selanjutnya kita kali silang ya. Vs sama 4 kita kalikan, kemudian 200 sama 1 kita kalikan juga. Atau bisa dituliskan 4 kali Vs sama dengan 200. Nah, untuk mencari Vs-nya 4 kita pindah ke ruas kanan sehingga nanti jadinya 200 dibagi 4. Vs sama dengan 200 dibagi 4. 200 dibagi 4 hasilnya adalah 50. Maka Vs kita bisa tuliskan sama dengan 50 volt. Sampai sini paham ya? Kemudian langkah selanjutnya kita mencari arusnya. IS sama dengan Vs per R. Nah, Vs-nya itu yang ini 50 volt, kemudian R-nya adalah hambatan lampunya 25 ohm. Jadi kita bisa tuliskan IS sama dengan 50 per 25. 50 dibagi 25 hasilnya 2, maka IS kita bisa tuliskan sama dengan 2 ampere. Jadi kuat arus yang mengalir pada kumparan yang terbuang ke lampu adalah 2 ampere. Nih ya jawabannya. Jadi nanti kalau ada soal transformator dan di situ dikasih tahu ada lilitan primer, ada tegangan primer dan lilitan sekunder. Kalau kita mau cari
nilai tegangan di sekundernya, kita bisa menggunakan perbandingan ini. Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Kemudian kalau kita mau mencari nilai arus yang mengalir pada bagian sekundernya, kita bisa menggunakan persamaan yang ini, hukum Ohm ya. IS sama dengan Vs per R. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar!